Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Salma Karami dari kelas psikologi 1C. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang observasi anak jalanan. Observasi kali ini saya mengangkat kisah dari seorang anak jalanan yang telah sukses menjadi seorang pengusaha minuman boba. Latar belakang kehidupan dari anak jalanan yang bernama Arya adalah yang pertama, dia dilahirkan di keluarga yang broken home atau keluarga yang tidak utuh, di mana dia dirawat oleh neneknya sejak kecil. Orang tuanya bercerai dan neneknya hanya merawat mereka, dia dan adiknya seorang diri karena kakeknya sudah tiada. Nah, dia juga mengalami keterbatasan ekonomi, di mana neneknya hanya berjualan untuk menghidupi mereka berdua, Arya dan adiknya. Kronologi kasus dimulai dari Arya merasa merepotkan sang nenek, di mana neneknya harus merawat dia dan adiknya sekaligus. Yang kedua, dia pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal di jalanan. Dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan neneknya agar tidak menambah beban. Yang ketiga, dia mengamen dan berpindah-pindah kota sebagai anak pang-jalanan. Dia berpindah-pindah dari kota Surabaya ke Pasuruan menggunakan truk bersama teman-temannya untuk mengamen. Nah, hasil dari mengamen tersebut dia dan teman-temannya gunakan untuk membeli miras dan mabuk-mabukan bersama. Namun setelah 4 tahun, setelah beberapa tahun kemudian, dia mendapat tawaran untuk mengikuti panti rehabilitasi yang diadakan oleh Kemensos melalui Sentra Handayani. Nah, akhirnya di sana dia direhabilitasi, diajarkan tentang kewirausahaan, diadakan perbaikan mental dan lain sebagainya. Akhirnya setelah 4 tahun dia membuka usaha minuman boba, di mana ini adalah awal dari perubahan dari dirinya sendiri. Setelah 1 tahun dia membuka usaha boba tersebut, akhirnya dia dikembalikan ke keluarganya. Ia pun bertekad juga untuk meneruskan usaha tersebut dan membantu neneknya untuk membiayai hidup. Nah, teori psikologi perkembangan yang dapat diambil dari kisah kali ini adalah yang pertama, teori keterikatan dari John Bowlby. Bowlby menekankan pentingnya ikatan emosional yang kuat antara anak dan pengasuh utama. Pengasuh utama itu tidak hanya orang tua, bisa saja nenek atau siapapun pengasuh yang mengasuh seorang anak. Nah, selanjutnya, pengasuhan oleh nenek mungkin telah mempengaruhi keterikatan emosional anak tersebut, dan rasa keterikatan yang tidak stabil bisa menjadi faktor dalam krisis identitas yang dia alami. Yang kedua, ada teori tahap perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Erikson memaparkan bahwa setiap individu melewati 8 tahap perkembangan psikososial. Dalam kasus ini, anak mungkin mengalami kesulitan dalam tahap identity versus role confusion selama masa remajanya yang dapat menjelaskan pencarian jati diri di jalanan. Keputusan untuk mengikuti rehabilitasi dan membuka usaha menunjukkan pencapaian tahap industri versus inferiority. Yang ketiga, ada teori perkembangan kognitif milik Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak melalui tahap-tahap tertentu. Keputusan anak untuk mengubah hidupnya dan berpartisipasi dalam rehabilitasi menunjukkan transisi terhadap formal operasional, di mana individu mulai berpikir secara logis dan mengembangkan rencana jangka panjang. Nah, pada kasus Arya kali ini, dia mulai menjadi anak jalanan pada umur 13 tahun. Nah, dia pun juga mulai berubah pada umur 17 tahun, di mana pada umur tersebut dia sudah mengalami perkembangan kognitif, di mana dia sudah sadar akan pentingnya menjalani hidup, pentingnya menata hidup. Yang keempat adalah teori belajar sosial dari Albert Bandura. Bandura menekankan pengaruh observasi dan model dalam belajar. Kehidupan di jalanan dan interaksi dengan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perilaku anak melalui proses imitasi dan pembelajaran sosial. Partisipasi dalam rehabilitasi menunjukkan pengaruh model positif dalam pembentukan perilaku baru. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, di mana Arya ini mengikuti panti rehabilitasi dengan sungguh-sungguh, di mana di panti tersebut juga diajarkan tentang bisnis, wirausaha. Dia juga didatangkan psikolog untuk memperbaiki mentalnya dan mengarahkan mindsetnya menuju mindset yang positif.
Yang kelima ada teori kebutuhan milik Abraham Maslow. Maslow mengemukakan hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Dalam kasus ini, pemenuhan kebutuhan dasar anak, makanan, tempat tinggal, memungkinkan dia untuk mengejar kebutuhan yang lebih tinggi, seperti kebutuhan akan rasa aman, cinta, dan akhirnya aktualisasi diri melalui usaha dan integrasi kembali dengan keluarga. Pada akhirnya Arya juga mengatakan bahwa dia akan mulai menjual minuman boba ini secara online. Seperti itu. Dia juga ada usaha untuk melanjutkan niat baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.